Perseteruan antara Yaimim dan Nurul Sahara memasuki babak baru setelah drama panjang yang terus bergulir di hadapan publik. Sahara akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Yaimim melalui sambungan telepon yang difasilitasi oleh Denny Sumargo. Percakapan itu terekam dalam cuplikan Instagram story Denny Sumargo yang memperlihatkan preview podcast bersama keluarga Sahara sebelum resmi ditayangkan. Dalam rekaman singkat itu terlihat Sahara mengucapkan salam pembuka kepada Yaimim. Namun sayangnya video terpotong sehingga kelanjutan dialog dan tanggapan Yaimim tidak terlihat jelas. Momen ini membuat publik semakin penasaran karena dianggap sebagai titik balik dari konflik panas yang melibatkan keduanya. Meski begitu, kepastian penayangan podcast masih menggantung. Denny Sumargo sempat menjadwalkan tayangan pada 1 Oktober. Namun, desakan netizen yang budiman membuatnya ragu dan membuka voting online untuk menentukan nasib video tersebut. Keputusan ini semakin menambah ketegangan sebab publik menilai Sahara mencoba mencuci nama baiknya lewat permintaan maaf itu. Di sisi lain, banyak yang menduga langkah ini hanya strategi untuk meredam tekanan, bukan kesungguhan hati. Pertarungan narasi antara Sahara dan Yaimim pun belum berakhir karena publik masih menanti bukti nyata di balik kata-kata manis permintaan maaf tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, nggak bisa. Ini harus tayang sih. Podcastnya harus tayang. Kenapa gue bilang harus tayang? Karena ini masalahnya udah jauh banget nih. Jadi saat ini ya kita dengar cuma dari sisi Yaimim aja. Kita belum mendengar dari Sahara itu seperti apa sih sebenarnya. Masalahnya kayak gimana sih? Bener nggak apa yang dibilang sama Yaimim ini? Terlepas dari apapun yang nanti akan diomongin sama si Sahara ini ya, gue rasa netizen udah pada pinter lah. Netizen udah bisa menilai itu bohong atau enggak, itu alasan doang apa enggak. Kira-kira masuk akal nggak alasannya ya? Gue rasa netizen udah pada pinter. Makanya gue bilang podcast ini harus tayang, apalagi ada cuplikan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang. Mereka aja udah maaf-maafan tuh. Itu sebabnya podcast yang harus tayang supaya clear nih semua. Siapa tahu mereka udah maaf-maafan beneran ya kan lah, netizen masih ribut aja. Baru ini netizen ini berasa bahagia dan terima kasih kepada Denny Sumargo karena sudah memberikan ruang kepada Yaimim untuk mengklarifikasi, menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara beliau bersama dengan tetangganya Mbak Sahara. Dan kita mendapatkan fakta-fakta yang sangat luar biasa dari permasalahan ini. Namun ternyata Denny Sumargo juga bukan hanya memberikan ruang kepada Yaimim, tetapi juga kepada Mbak Sahara yang dinilai oleh netizen ini kok nantinya kita akan merasa bingung apakah ini yang benar yang mana, apa Yaimim atau Mbak Saharanya, karena yang pertama di-up adalah videonya Yaimim. Ya pasti Mbak Sahara yang sebagai lawan permasalahannya ini pasti akan membuat statement-statement yang akan akhirnya menyampingkan ataupun kembali lagi menyudutkan Yaimim ini. Seharusnya kalau ingin netral harus di-up bersama-sama, bukan satu persatu. Aduh, ini arahnya bakal kemana ya? Soalnya Bang Densu ini seakan-akan kayak adu domba, digoreng sana sini, abis ngundang Yaimim, ngundang Ibu Sahara. Ini mau dikasih panggung tak? Ya nggak apa-apa lah, kan lumayan buat engagement. Ya kan Bang? Paham lah netizen mah. Tapi jatuhnya kayak adu domba nggak sih geng? Soalnya dua-duanya punya ceritanya masing-masing, versinya masing-masing. Jadi dua-duanya tuh pengen selalu bener. Jadi kayak diperkeruh gitu keadaannya. Tapi gampang lah buat Sahara rental. Kan jawabannya udah disiapin dulu dari rumah. Semuanya udah disiapin buat nge-counter Pak Imam. Tapi bener juga kata Ci Olive, netizen jadinya bingung mau yang A atau yang B.
Bang Densu kan cuma sebagai wadah. A pengen benel, B pengen benel. Jadinya nggak ada solusi, nggak ada jalan tengah. Tapi kalian setuju nggak sih ada yang janggal sama Pak Imam? Terus akhirnya gue ke Instagramnya Bang Densu dan gue vote dan ternyata hasilnya begini. Siapa yang vote tidak tayang sih? Masa lu gak penasaran? Lagian ini bukan masalah penasaran, ini masalah kebenaran. Ini masalah kalau misalnya nggak tayang. Kasihan usahanya Bang Densu, kasihan timnya Bang Densu. Sayang energi, uang yang udah dikeluarkan, dan saya tuh tape videonya udah ngerekam podcast. Udah persetan lah. Siapa yang nggak mau tayang sih? Gua kepo. Gua kepo, gua pengen tahu dia ngomong apa. Ayo dong, tolong vote, tayang. Setahu gua vote itu ditutup jam 6 atau setengah 7. Sekarang tuh udah jam... Udah bentar lagi. Buruan vote, tayang. Tolong, gua kepo. Guys, kalian penasaran nggak? Sahara di podcast Denny Sumargo, seorang NPD disuruh ngomong. Kalau gua sih udah ya sorry aja ya. Pasti lu bakal ngebela diri lu terus bakal pencitraan. Terus apa-apa yang menurut lu benar tentang diri lu ya lu mau ngomongin semua, ya nggak? Tepatnya dukungan kepada Yaimin itu sampai-sampai ngebuat si Densu yang mengangkat kasusnya Yaimin ini itu kayak bimbang banget. Ya kalau misalkan kita lihat pun bukan tanpa dasar teman-teman. Karena memang dari awal Yaimin ini sudah mendapatkan intimidasi dari Sahara. Sampai-sampai Yaimin itu nggak mendapatkan sebuah kesempatan untuk ngomong ataupun klarifikasi. Dan tiba-tiba setelah diundang sama Bang Densu dengan bantuan beberapa orang untuk dia speak up, sekarang satu persatu malah ngomong, yuk duduk mediasi. So kalau kalian sendiri ngeliatnya gimana teman-teman? Setuju nggak jika podcastnya si Sahara itu dinaikkan oleh Bang Densu? Sudah viral di TikTok, beberapa cuplikan video menunjukkan pihak S ini sudah berada di podcastnya Bang Densu. Ya, dari sini kita bisa melihat, kita tinggal tunggu tayangnya. Kita bisa mendengar dan melihat keterangan dari kedua belah pihak. Namun saya masih tetap kekeh percaya sama Mbak Sahara. Loh kok gitu Mas Tony? Ya Mbak Sahara kalau memang bukan orang baik ya, nggak mungkin dong ya dua orang ini yang bukan suaminya, Yono dan Agil, membela mati-matian. Effortnya sangat-sangat tinggi ya. Kalau Mbak Sahara ini bukan orang baik. Saking baiknya Pak Yono ini sampai memberikan tanah secara cuma-cuma. Ya. Saking baiknya balas budinya Mas Agil ini ya, gak diizinkan tidur di luar biar gak kedinginan. Ya begitu ya, sampai-sampai Pak Yono itu cosplay jadi seorang dukun ya. Ciak. Tanah punden. Aduh. Yang satu nyebut nama Allah, yang satu nyebut nama Allah ya. Jadi ya begitulah ya, merasa lucu lah, lihat aja sendiri ya. Jadi bagaimana ya, jadi kebaikan apa nih yang dilakukan oleh Mbak Sahara sehingga kedua orang ini effort sekali ya. Tapi yang jelas nih dari saya ya, ini dari saya loh ya. Ketika dari kubu S ini sudah menerangkan gini, habis itu ada sebagian netizen yang kembali pro lagi kepada Mbak S ini. Kita kembali lagi kepada awal perselisihannya apa. Sudah jelas ya, awal perselisihannya masalah parkir. Ya, Anda sudah parkir di depan gerbangnya orang, itu sudah salah. Depan rumahnya orang, ngalangi akses keluar masuknya orang, itu udah salah banget, salah pol malah. Sampai orang itu kesusahan, dia mau masuk mau keluar kesusahan, sampai ditelepon gak diangkat-angkat. Sekalinya sudah bangun malah nyuruh dibenerkan sendiri. Itu kan udah kurang ajar. Sudah dimundurkan sendiri mobilnya kegas, udah keluar marah-marah. Nah ya kan, itu sudah sangat tidak etis, sudah sangat keliru. Yang selanjutnya
ya memakai fasilitas umum, entah itu tanahnya siapa, yang jelas itu fasum untuk keuntungan pribadi, itu juga sudah salah, ya kan. So kembali ke 2 poin ini, ya. Kalau yang lainnya itu Pak ya guling-guling, playing victim, habis itu perdukunan apalah, itu hanya bumbu-bumbunya saja, ya. Bagaikan nasi goreng, ya. Utamanya ini kan bahan pokok utamanya kan nasi, ya. Nasi udah mateng digoreng, ya sudah gitu ya. Fokus di situ. Ya, nasinya apa? Yaitu tadi kleru, parkir ya di depan rumah itu udah kleru, ya. Habis itu menggunakan fasum untuk keuntungan itu udah kleru. Kalau kayak berambang, ya, saus, raja rasa, apalah dan lain-lainnya, telur itu ya hanya bumbu-bumbu saja, ya. Hanya untuk menguatkan, ini lu sayang benar ini lo, ya. Jadi kok malah bahas nasi goreng ya? Komen-komen bolok ya.